nggak ada yang rusak nggak perlu diperbaiki ya, nggak perlu Betul. diganti bahkan. Makanya. Ah, Ya udah, langsung aja pick Hayabusanya, menyisakan banyak sekali hero yang masih potensial untuk di fase pick yang kedua. Yap. Valentina, ada Roger lagi. Kalau masih mau dicoba, mungkin ini waktu yang tepat juga karena mereka ada di second pick. Dan Rogernya bisa lebih fleksibel untuk menuju ke area dari jungle juga. Dan ternyata Kufranya yang dicuri. Oke. Namun dari sisi yang berbeda, Bro. Ini ada pergerakan dari Hylos yang terlepas nih. Udah Iya. liar satu ini juga nih. Hylos Ruby bagus sih. Iya. Ini terlepas nih sejauh ini nih. Ini akan menjadi pilihan untuk Rebellion apa tidak? Tapi kalau misalkan Menarik sekarang sih. ya Pak Pulungnya, kalau misalkan sekarang banget nih, Hah? menurutku pick ketiganya bisa langsung carry dan itu akan ngejawab banget Hylos Oke. plus Ruby. Oh. Jadi kayaknya better amanin yang lebih secure kayak misalkan Ruby contohnya, Hah? plus satu mid laner mungkin untuk Swallow lebih tepatnya nanti. Mage yang bisa nge-follow up cepat juga agar Hayabusanya nanti tinggal eksekusi aja. Iya sih, sebenarnya Valentina kan balik lagi juga sekarang masih available ya kalau misalnya mau diamankan, tapi ternyata wow, jauhnya diambil bersama Vexana. Oh, Chow ternyata mereka main pick off. Berubah konsepnya, Bro. Iya, udah bukan main counter lagi buat Kufranya. Asik. Mereka malah ngebiarin Ruby di sini. Untuk dibiarkan begitu saja, nggak begitu powerful. Berbeda dengan beberapa momentum mungkin kita melihat bahwa meta Assassin itu ketemu sama Ruby. Bengong Assassinnya. Bener ya. Dan sekarang dari Fnatic Onyx, mereka mau ambil ke arah mana dulu nih? Karena kalau misalnya mereka mau ambil XP-nya, ya masih ada Terizla sih. Atau Arlot. Iya, Harlot lagi ya. Ya. Mereka bisa aja ambil Hylos juga sebenarnya di sini. Mengingat ada Chow dan juga Vexana. Mereka masih bisa ngebadanin dengan adanya Hylos di area XP lane. Iya, lalu mereka akan nge-ban lagi ke arah counter-counter dan Terisla. Terisla, Lutfi pula. Jadi kita udah tahu lah gimana proses dia di season lalu. Heeh. Menjadi sosok yang selalu dimakan di XP lane dengan Terisla juga. Dan menjadi hero ikonik. Gak cuma icon sih, tapi bahkan memes di hampir semua sosial media. Tapi sekarang udah jadi hero nyaman banget ya bagi Yeah. seorang Lutfi. Dan Hylasnya seperti yang tadi udah diprediksi juga, ini bakal langsung ditutup aja. Tidak akan ada sosok badan yang terlalu tebal di area front line-nya, meskipun ya sebenarnya masih bisa dijawab nantinya di area gold lane. Yap. Tapi setidaknya dengan ada Kufra begini, lalu mereka mengamankan Chow gitu loh. Rerumputan sedikit bisa dicek lah. Ya, Tipis-tipis masih bisa dicek lah Chow-nya nih. Iya, Masih iya, ada iya. escape ability-nya lah tipis-tipis gitu loh. Tapi nggak boleh Tadi sendiri suka ya? juga sih. Iya. Jadi nggak boleh sendiri juga sih kayak. Oke, Chow punya Shunpo emang, tapi Iya. harus ada satu badan lagi sih yang lebih secure juga. Biar nanti kalau Chow-nya mungkin diapa-apain, dia bisa ngebalikin keadaan gitu. Dia apa-apa. Ya diapa-apain kan. Bisa jadi tiba-tiba di Tyrant Rage, langsung gitu. oke. Valentinanya di ban ternyata. Dan sedikit history lagi nih dari seorang Matt juga. Prestasi yang lumayan menarik juga ya. Posisi 5 sampai ke 6 dari MSC 2021, 3 tahun lalu ya. Dan ada MDLI di season ke-6, season 10 juga untuk MPL ID-nya. Bahkan second place di Piala Presiden Esports 2022. Ini Ya. pembuktian untuk Matt juga sih, karena Iya. kita mau kalau mau terang-terangan aja ya, selama berada di MPL ID sendiri ya untuk dari karirnya Matt ya, ya nggak bersinar-sinar banget juga gitu loh. Oh, Ya kan? tapi tiba-tiba langsung terlewat di ingatanku ya ngomongin Chow. Matt juga pernah bawa Chow loh di Gold Lane. Ya, Oh iya? Ya, jadi masih bisa jadi hero flex juga buat sekarang. Tapi menurutku kalau ngomongin Chow yang sekarang, jadi roamer pun fine. Apalagi lawannya yang tebel-tebel kayak gini kan. Buat ngasih penetration physical tambahan, biar nanti Hayabusa tinggal eksekusi aja tuh pakai shadow kill. Oke-oke juga sebenarnya. Tapi berarti kalau misalnya di gold lane ya, physical damage-nya bakal sangat bergantung ya dengan Hayabusa atau ya bergantung dengan Vexananya aja dari magical damage. Dan Xbox juga sudah mulai ditutup kali Ya. ini, sosok yang Ya. tebal tadi yang kita cari. Biar lebih secure juga nih buat Terisla plus Kufranya. Ya. Biar nggak keganggu juga dengan ada fire missile dan juga pocket damage yang begitu luar biasa dari Xborg. Karena kalau Chow Xborg ini luar biasa loh zoning out-nya. cuman di satu sisi juga ini mungkin akan ada satu hal yang harus mereka garis bawain juga. Mereka harus mengamankan ataupun setidaknya nge-trigger dulu nih agar Vexana entah jauh lebih ataupun Vexana yang langsung mereka targetin. Karena kalau sampai Vexana mendapatkan tempat yang free, ini kombinasinya bisa dihancurin banget kan, Prof. Efek Terrify-nya bisa mendadak masuk, orang mau melakukan animasi selanjutnya, mau melakukan skill selanjutnya juga jadi yang nggak bisa, belum lagi Eternal Guard-nya. Malah lama banget ntar nih. Ya efek summoner sih nyebelin ya untuk beberapa hero yang nggak bisa kena zoning out. Contohnya juga Faramis sebenarnya. Wah, Karena sekali dia mungkin kena Eternal Guard, dia bakal kena efek knock up.
Dan itu akan membatalkan bagaimana Valance dengan ultimate dari Netherrealm. Jadi dengan adanya hero-hero area of effect mungkin akan terjawab dari Rebellion. Dua hero yang tersisa, Ruby open. Tapi kalau misalkan jadi XP lane, Chow jadi roamer, ini kayaknya butuh badan lebih daripada Ruby dan juga sekedar Chow. Hyla sudah ditutup. Sementara karena kita berbicara soal Terisla, ini juga XP lane yang kuat banget. Ini mungkin ada di opsi yang bagus dan Melissa. Melissa jawaban biar nanti Faramis gak bisa mendekat dengan menggunakan Netherrealm. Dan Edit ya, cari power dari segi damage juga untuk head to head di sisi XP-nya lebih nyaman. Hero area juga dengan adanya Melissa semakin besar dan dijawab dengan Cloud. Oke. Tapi ini Cloud-nya bisa semena-mena juga ke Melissa jatuhnya loh. Iya. Karena kita tahu sendiri ya, Go Away itu emang bisa menghindari bentuk badan dari hero-hero yang akan mendekati dia. Tapi tidak dengan peluru dari Dexter dan juga Cloud. Blazing 2 akan tetap masuk ke dalamnya. Ya, cuma dari secara team fight-nya ini bakal jadi menarik karena mungkin inisiasi-inisiasi dari Kufra perlu pertimbangan lebih jauh sebelum kena go away. Aku mikir ke follow up-nya sih. Oke. Kayak siapapun yang kena sama Keyboy itu harus ada pertimbangannya. Kalau yang kenanya Melissa dan tiba-tiba kena go away menurutku nggak boleh di follow up. Tapi kalau yang kena mungkin Kars dengan Edit atau Chow-nya di CS, itu mungkin bakal jadi target yang optimal banget untuk dieksekusi sama Roger. Betul, dan ini game penentuan juga ya antara Rebellion Esports versus Fnatic Onyx. Yep, dan game ketiga entah akan menjadi milik siapa. Jadi kira-kira game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Rebellion? Onyx atau Rebellion? Yowes kalau begitu game yang ketiga Bella Arena sekali lagi. Mana suaranya? Wow, jadi game penentuan dan ini akan cukup menegangkan bagi kedua belah tim. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya Ryota dengan Hayabusa akan menunjukkan power dia seperti apa di MPL Season 14. Tapi kita bakal melihat juga untuk Albert, dia jungler dengan Rogernya apakah ini akan jadi cukup nyaman untuk dirinya? Yap, di tempat yang lain ada gangguan dari Sans tapi ketarik ke jauh banget dan Audi. Selamat. Aman ya. Untungnya masih ada gerakan yang membuat dia masih survive dan gak ke-trigger juga untuk flickernya. Tapi ngomongin soal emblem sedikit ya, mungkin akan aku targetin kepada Matt di mana dia memilih cara weakness finder. Jadi lagi-lagi Fnatic Onyx akan kesulitan untuk mencapai jarak mereka untuk bisa nge-deliver damage ke arah Matt, terutama ketika mereka lagi berkumpul dan nempel semua modelsnya. Ini Suelo bisa mau dilanjutin terus-terusan juga bisa nih kira-kira nih. Sedikit lagi yang tersisa loh, hanya 1 bar saja. Iya, dan pressure-nya emang terus-terusan datang ya dari tadi. Ngebuat Sans mungkin bakal lebih unggul nantinya di area mid lane. Tapi di sisi lain kita juga bakal melihat nih untuk Ryota yang juga udah mulai memberikan sedikit invasi tambahan. Meskipun informasi pun datang ke arah Keyboy. Yap. Ya, ini masih di early game juga, dia udah dapat level yang keempat. Sans yang terancam sekarang. Yap, dan Sansnya ada pergerakan dari Ryota tapi Quad Shadow masih terlalu jauh. Tadi Phantom Shuriken saja sedikit dan juga pergi ke tempat yang lain. Dan Lava Golem kali ini menjadi inceran. Ya, di trigger ya Purify-nya biar digunakan sesaat sebelum ada turtle. Dan itu dia permasalahannya karena Albert yang bakal dapetin monster jungle yang lebih banyak. Jadi Ryota harus cari point kill sebenarnya sekarang. Harus ngejar dari segi point kill, mungkin ke arah dari gold lane. Dan cewek yang terancam sekarang karena udah gak punya skill kedua. Yap, dan sekarang cewek tertangkap basah tapi masih bisa menghindar dengan satu lagi wave minion yang sudah hadir. Pas banget tadi ada BMI dilewatin, ternyata emang itu tujuannya. Lagi-lagi hanya memicu resource dari Rebellion aja. Dan di tempat yang lain ya udah nih turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Fnatic Onyx. Ada Albert yang berhasil dan kenyang mereka untuk awal-awal. Ternyata bagus ya, tapi di area atas. Lutfi. Oke, sedikit lagi Lutfi. Selamat dia. Wow, ini kayaknya dari kedua belah tim juga mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa ya untuk dapetin eliminasi. Mereka pengen ya coba untuk nguras resource terlebih dahulu aja sebanyak mungkin karena Lutfi pun mau nggak mau harus ngebuka flicker ya tadi di area top lane. Tapi memang untuk prioritas mungkin akan lebih sedikit difokuskan ke arah gold. Oke, masih sempat dikit lagi nanggung. Nggak mau ketinggalan lasit soalnya. Iya, namun di tempat yang lain Audi belum level 4. Akankah Audinya mau langsung diolin begitu saja tapi matchnya dengan Maya Son Yu yang udah connect tadi ke arah dari Keyboy. Setidaknya mengusir Keyboy. Pukul mundur ya semuanya, tidak boleh mendekat lebih dalam lagi. Tapi damage-nya udah mulai kerasa sih sebenarnya karena Swallow, karena Ryota juga. Dan Ryota tertabrak langsung di area tersebut, tertangkap basah selesai. Wow, namun masih sempat dengan Quad Shadow. Dengan Shadow Kill, wow.
tergocek kita semua, namun di tempatnya berbeda malah Ludwika kali ini akankah dirinya bisa kabur karena sedikit lagi tersisa. Dan Cars langsung di all in saja selesai. Nice play dari seorang Ryota, tapi pada Wah, akhirnya Ryota. Cars ya yang harus ditukar di atas. Yup. Itu mereka malah emosinya ke Cars yang di atas, bro. Ya kalau misalkan nggak dapet harus cari trade yang sepadan sih. Apalagi untuk sekarang kita melihat bagaimana targetnya yang cukup worth it. Cars. Ini akan ngebuat rotasi dari XP lane-nya Lutfi akan lebih nyaman juga untuk menuju ke area dari Turtle. Karena untuk 20 detik ke depan, Ryota mungkin akan tetap farming nih, keep up dengan level. Tapi beda gitu loh sama Cars-nya, dimana Cars harus join juga ke area Turtle-nya. Minimal bikin Fnatic Connect itu nggak free gitu loh untuk dapetin Turtle-nya. Minimal mereka keluar Retribution aja itu cukup banget. Yap. Suelo di tengah masih cukup aman. Ada pergerakan dari Audi yang masih ingin pergi dari tempat berbeda. Akankah Kiboy mau menabrakkan dirinya? Tidak. Turtle di atas, tidak ada gangguan sama sekali. Masih sangat-sangat bagus pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Connect dan Cars. Melihat dari kejauhan, Albert berhasil mengamankan loh. Cars tersebut dan juga di tempat yang berbeda. Tyrant Revenge tadi langsung dikeluarkan dan mereka kembali lagi. Ya, nggak mau dipaksakan sepertinya. Begitupun untuk Rebellion Esports yang dimana dari satu jalurnya pun tadi ada perbedaan sampai 2 level. Untungnya sekarang udah mulai dikejar lagi, tapi itu jadi alasan mereka nggak bisa terlalu mendekat juga ke arah Turtle dan bergeser ke bagian bawah dari Fnatic Onyx. Selamat lagi Audi, belum tertabrak tapi di dalam rumputan rame pisan itu Mulai musyawarah ya, ini siapa yang mau ditargetin terlebih dahulu, siapa juga yang bakal ngebuka nih untuk tim fight-nya di bagian bottom lane karena Audi CS sudah mulai terlihat. Ya, dan sekarang Kiboy akankah langsung on point dari mendapatkan dirinya? Tidak. Dan juga Maya Son juga connect. Inspire belum ke trigger, namun tempat yang lain Lutfi sendirian balik badan lagi. Tidak mau dilanjutin. Jadi kayaknya masih coba untuk dipaksa nggak sih Pak Pulung? Oke, go away-nya dikeluarkan tapi Albert terlalu sakit bahkan Lutfi. Tidak revenge-nya. Dan sekarang tidak ada malah connect. Dan mereka berhasil menghancurkan pemain dari Rebellion satu persatu. Selesailah sudah. Triple kill berhasil diamankan dan itu kesabaran yang membuahkan hasil bagi para pemain dari Fnatic Onyx. Outer turret mungkin akan langsung menjadi milik dari Fnatic Onyx. Ya plus tadi Ryotanya ketahuan duluan kan sama Lutfi di belakang. Pas mau nge-flank gagal. Alhasil lini belakang dari Fnatic Onyx langsung semuanya grouping. Dan gak ada yang bisa didapatkan oleh Ryota. Hanya sekedar wave minion di mid lane dan juga di top lane. Anyway, purple buff-nya gagal untuk didapatkan oleh Albert. Didapatkannya oleh Audi CS. Tapi buat sekarang menurutku dengan keuntungan yang berlipat ganda di area bottom lane, Fnatic Onyx makin lebih bebas. The Way of Dragon akankah dikeluarkan dan sekarang langsung mengarah ke dalam tubuh dari San langsung dihajar habis-habisan. Tapi San memiliki pasif yang cukup dan respawn kembali. Iya, sudah mulai kembali lagi sih untuk saat ini. Jadi untuk perebutan di area Turtle ada kemungkinan ini bisa dilakukan oleh kedua belah tim juga. Ngelihat dari kedua belah jungler, mungkin Albert ya yang harus lebih menunggu aja. Dan kita bakal melihat untuk inisiasi seperti apa yang mau coba untuk dilakukan oleh seorang Kiboy bersama Sans juga. Bahkan bersama seorang cewek dan Turtle jadi milik dari Fnatic Onyx. Wah tapi lagi-lagi sih special mention buat Lutfi di atas. Dia nahan Ryotanya biar nggak bisa rotasi ke area Turtle. Sehingga mid lane juga bisa dipush sekarang. Ya dan sekarang pertempuran harusnya terjadi lagi apa yang terjadi di paket tengah. Dan Suelo pun menjadi korban. Double kill berhasil didapatkan, pertempuran kembali terpecah. Match pun menjadi korban tanpa di dalam area tersebut. Audi tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Shadow kill, akankah dirinya bisa bertahan? Buat Shadow ke tempat berbeda menjadi korban. Tambahan wipe out. Wipe out berhasil di-secure oleh Fnatic Onyx dengan 10 berbanding 1 eliminasi saja dan mereka bakal coba untuk paksa membongkar setiap turret yang tersisa. Tapi ya lagi-lagi Kiboy dia dapetin 2 pemain langsung tadi. Ya itu inisiasi yang manis banget, Tyrant Rage-nya juga on point banget. Follow up-nya juga jangan lupa, langsung ada dari Realm. Ditambah lagi dengan Albert. Wave Dragon langsung yang menendang ke arah Kiboy akankah mereka mau air, tapi ternyata Kiboynya sejauh ini masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi setidaknya Audi berbeda cerita. Karena sedikit lagi tersisa ditembak lagi, sedikit lagi tersisa. Dan Albert open fire yang begitu manis membuat pundak dari Cars tertembak langsung. Triple kill yang kedua berhasil diamankan oleh Albert dan memang gak bisa dipungkiri Lutfi awareness yang luar biasa. Penalty zone ya langsung menuju ke bagian belakang jadi counter setup yang bagus banget Prof. Wah ini Rebellion bener-bener kayak ketutup semua lini farmnya. Mereka harus prioritasin farming untuk Ryota mungkin, tapi berbeda ceritanya sekarang, perbedaan 3 level. Ini membuat Albert makin lebih mendominasi lagi sebagai pemegang Retribution. Dan sangat sulit sekali juga untuk bisa mengejar level dalam keadaan kalah mapnya. Satu-satunya winning condition dari Rebellion adalah menunggu inisiasi dari Kiboy miss. Tapi dari tadi kita melihat
Itu Tyrant Revenge-nya manis banget. Gak ada yang miss sama sekali. Dan penalty zone-nya juga. Untuk men-take down Lutfi kayaknya perlu effort lebih. Mungkin next itemnya bakal menuju ke dari War Axe. Tapi siapa juga yang bisa menebak nanti next-nya akan menuju ke Winter Crown. Makin susah buat bisa ditumbangkan. Blade Armor Keyboy. Agar gak bisa di-deliver damage-nya dari Matt dan juga Ryota secara maksimal. Tapi ini juga ngebuat Matt-nya harus menjaga jarak. Karena kalau dia mukul langsung ke arah Keyboy, ini dia bakal terima damage pantulan yang luar biasa tinggi. Benar sih, dan sekarang ada upaya split yang sepertinya ingin coba untuk dilakukan oleh seorang Matt. Di follow up juga dengan kehadiran dari Audi CS, tapi Fnatic Onyx. Mau tidak mau ya? Mau nggak mau, konsil harus dikeluarin, setidaknya bisa kabur lah dari kejaran tuh. Lihat Lutfi di belakang udah pegang palu gede banget. Namun di depan yang lain, akankah ada Tyrant Revenge tadi yang berhasil menabrakkan? Tidak, masih berhasil. Hey, ada satu player yang belum ketahuan sekarang. Iya, untungnya belum ketahuan ya. Dan satu Magic Sentry mau nggak mau harus dibukakan juga untuk melihat siapa saja yang ada di area tersebut. Dan dengan Lord yang sudah berhasil di-secure, ini akan jadi Lord yang mahal banget harganya. Fnatic Onyx yang udah pegang gap sampai 11.000 perbedaan gold bahkan. Dan Lagi dan lagi loh, banyak banget loh Nevin. Skypiercer, Albert akan menjadi eksekutor kayaknya. Yap, Albert ingin menjadi eksekutor, tapi Keyboy di tempat yang jauh. Tyrant Revenge pergi ke tempat yang lain. Lordnya sudah mulai masuk dan juga untuk sekarang mereka masih cukup sabar. Suns-nya masih ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan. Maya Sonryu-nya udah mulai connect juga. Lordnya masih bisa bertahan. Ada Keyboy di bagian belakang. Belum mau lompat. Suns-nya mulai memancing, tapi barusan Jet Kundonya sudah terlihat dan juga untuk pergerakan dari Albert. Untungnya dan sekarang Keyboy akan dia mau lompat ke bagian depan dan ternyata Tyrant Revenge sudah connect dalam tubuh dari Karl. Namun sekarang terlihat Netherlands dikeluarkan dan Partnya masih berjuang mati-mati untuk bisa mempertahankan lagi dirinya, tapi masih dihajar lagi oleh Lupin yang berbeda. Dan juga cewek dengan belajar dalam dikeluarkan membuat sebuah barikan agar teman-temannya bisa selamat dan mereka berfokus di game yang ketiga. fokus langsung ke arah base-nya. Fnatic Onyx lagi-lagi menunjukkan tidak semudah itu untuk menumbangkan sang Raja Langit.